Kebakaran melanda sebuah rumah pribadi dan bangunan kos-kosan di Jalan Angkasa 6, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin 8 Juni. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Damkarmat, Kota Makassar menerima laporan kejadian sekitar pukul 18.25 WITA. Petugas kemudian tiba di lokasi 7 menit kemudian untuk melakukan upaya pemadaman. Kepala Damkarmat Makassar, Fadli Welang, mengatakan sebanyak 13 unit armada pemadam dan 2 unit penyelamatan diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Petugas menerima informasi dari warga pukul 18.25 WITA dan tiba di lokasi pukul 18.32 WITA. Armada yang dikerahkan terdiri dari armada Posko Timur dan Mako, ujar Fadli. Objek yang terbakar meliputi 1 unit rumah milik warga dan 1 bangunan kos-kosan dengan luas area terdampak sekitar 16x10 meter. Petugas berjibaku melakukan pemadaman selama kurang lebih 40 menit hingga api berhasil dikuasai pada pukul 19.05 WITA. Objek yang terdampak terdiri dari 1 unit rumah pribadi dan 1 unit kos-kosan. Api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke bangunan lain, katanya. Berdasarkan data sementara Damkarmat Makassar, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Timur. Komitmen tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri hari jadi ke-23 tahun Kabupaten Luwu Timur dengan tema Bersama Juara, Bersinergi Membangun Masa Depan di Lapangan Pendidikan Malili, Senin, 8 Juni 2026. Andi Sudirman menyampaikan Pemprov Sulsel terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu program strategis yang tengah dijalankan adalah program Multi-Years Project, MYP, tahun 2025 hingga 2027 senilai 3,7 triliun rupiah untuk infrastruktur jalan, pembangunan daerah irigasi dan 2 rumah sakit regional. Untuk Kabupaten Luwu Timur, pembangunan infrastruktur jalan masuk dalam paket 6 MYP dengan nilai sekitar 239 miliar rupiah. Paket ini mencakup peningkatan struktur jalan pada ruas Usu, Nuha hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu jalur penting penunjang aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Rumah Wawan alias Bogar, 34. Terduga pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang ibu rumah tangga, IRT, di Dusun Sapiri, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dibongkar warga. Aksi pembongkaran tersebut terjadi tak lama usai pelaku berhasil diringkus oleh tim Pegasus Satreskrim Polres Jeneponto di tempat pelariannya di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, setelah buron selama 16 bulan. Pasca terungkapnya kasus ini, pihak keluarga korban dan keluarga pelaku sepakat membongkar rumah tersebut secara baik-baik. Melalui kesepakatan itu, rumah pelaku akhirnya dibongkar oleh keluarganya sendiri. Ia kemarin dibongkar, yang membongkar bukan massa, ada kesepakatan kemarin biar keluarga pelaku yang membongkar sendiri, ujar salah satu keluarga korban saat dikonfirmasi. Senin 8 Juni. Meski pembongkarannya baru dilakukan sebagian kecil oleh pihak keluarga pelaku secara mufakat, ia menyebut bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu selama 2 hari. Apabila dilanggar, maka pihak keluarga korban pun akan mengambil langkah tegas dengan mengerahkan massa.
Jadi dikasih jangka waktu sampai 2 hari selesai, kapan tidak selesai masa akan datang membakarnya, tegas Na. Kancah perfilman Indonesia kembali diramaikan dengan sejumlah suguhan akting dan alur cerita yang menarik. Salah satunya datang dari aktor Dwi Sasono yang tampil berbeda saat ia menjadi sosok ayah yang problematik. Ia terlihat banyak mengeluarkan kata kasar hingga membentak, bahkan melakukan kekerasan fisik. Penampilan itu ditunjukkan Dwi Sasono dalam official trailer terbaru film Jangan Buang Ibu yang akan tayang perdana 25 Juni di bioskop Indonesia. Setelah merilis trailer sebelumnya yang mengharukan dari sudut pandang perjuangan seorang ibu dalam membesarkan ketiga anaknya, kini Leo Pictures merilis cuplikan adegan yang akan membuat penonton terhenyak saat menyaksikan penampilan Dwi Sasono yang jauh di luar dugaan. Di trailer terbarunya, Jangan Buang Ibu juga menampilkan kisah 3 anak yang tumbuh dewasa tanpa kasih sayang seorang ayah. Sebuah perasaan dan pengalaman yang banyak dialami anak di Indonesia. Memerankan seorang bapak yang problematik dan sosoknya tak hadir untuk keluarga menjadi tantangan tersendiri bagi Dwi Sasono yang dikenal sebagai seorang family man. Namun, ia menyadari bahwa kondisi yang dihadapi oleh karakter bapak di film Jangan Buang Ibu adalah karena orang tua ingin anaknya berhasil.